warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas terkait pengantar ilmu komunikasi yang meliputi sejarah ilmu komunikasi, definisi filosofi, dan juga terkait ruang lingkup ilmu komunikasi. Nantinya kami juga akan menampilkan simulasi dan juga sesi tanya jawab agar lebih mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Alfi Humaida dengan NIM 1082802. Saya Dinda Fatimah Zahra dengan NIM 1082800. Perkenalkan, nama saya Firila Putri Telna dengan NIM 108280010. Perkenalkan, nama saya Feriska Faza Hanifah dengan NIM 1082811. Perkenalkan, nama saya Gita Wilda dengan NIM 108288012. Ilmu komunikasi telah berkembang sejak zaman kuno hingga era modern. Pada abad keempat sebelum masa Masehi, Aristoteles menjelaskan bahwa komunikasi merupakan persuasi yang melibatkan antara pembicara, pesan, dan audiens. Pada keemasan Islam, komunikasi berkembang melalui dakwah, bahasa, dan diplomasi. Memasuki abad ke-15, perkembangan komunikasi semakin pesat setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Masuk ke abad 20, ilmu komunikasi berkembang pesat menjadi ilmu modern, di mana teori ini dibawakan oleh Claude Shannon dan juga Warren Weaver, di mana mereka menjelaskan bahwasanya ilmu komunikasi ini bisa dilakukan secara sistematis, termasuk juga terdapat gangguan atau noise. Saat ini di era digital, komunikasi berkembang melalui media sosial, telemedicine, dan sistem informasi rumah sakit. Apakah Ibu sudah sarapan? Sudah, tapi saya takut jika saya salah minum obat. Ini obatnya diminum 3 hari sekali setelah makan ya Ibu. Oh, setelah makan juga? Iya. Dari contoh ini terlihat bahwa komunikasi harus jelas, sederhana, dan memastikan adanya pemahaman dari pasien. Secara filosofis, komunikasi dapat dipahami dalam berbagai perspektif. Pertama, transaksional, yaitu komunikasi sebagai proses pertukaran makna dua arah. Yang kedua, konstruktivisme, yaitu makna dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, kritis, yaitu yang melihat komunikasi sebagai alat kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, terdapat tokoh Habermas, di mana beliau menekankan bahwasanya komunikasi itu lebih rasional. Sedangkan terdapat tokoh Foucault, di mana beliau ini menekankan komunikasi itu sebagian dari kekuasaan. Contoh di rumah sakit yaitu seorang pasien yang tidak memahami penjelasan dari dokter karena istilah medis yang sulit. Anda mengalami hipertensi dan harus mengonsumsi antihipertensi. Nah, pada kasus tersebut menunjukkan bahwasanya ada noise semantik atau gangguan karena perbedaan bahasa. Nah, solusinya yaitu dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dan juga dengan memastikan adanya feedback dari pasien itu sendiri. Selanjutnya terdapat ruang lingkup ilmu komunikasi. Yang pertama mulai dari intrapersonal, yaitu dalam diri kita sendiri. Yang kedua interpersonal dengan individu lain. Yang ketiga itu komunikasi kelompok, di mana di dalamnya komunikasi antar tim. Lalu selanjutnya komunikasi organisasi, yaitu komunikasi antar unit rumah sakit. Yang selanjutnya terdapat komunikasi massa, yaitu di mana komunikasi melalui media. Selanjutnya komunikasi publik, di mana kita berkomunikasi di depan banyak orang atau publik.
Kalau kita lihat dari gambar ini, sebenarnya komunikasi itu luas banget ya, nggak cuma sekedar ngobrol biasa. Di tengah ini ada komunikasi sebagai inti, terus bercabang ke beberapa jenis. Nah, yang pertama itu komunikasi antar pribadi. Ini yang paling sering kita lakukan sehari-hari. Misalnya, dokter ngobrol sama pasien atau perawat kasih arahan ke pasien. Terus ada komunikasi kelompok. Ini biasanya terjadi di dalam tim. Misalnya, tim medis lagi diskusi bareng buat nentuin tindakan terbaik untuk pasien. Selanjutnya, ada komunikasi organisasi. Nah, ini lebih luas lagi. Biasanya terjadi dalam lingkup rumah sakit, antar bagian atau unit. Misalnya, bagian administrasi, perawat, dan dokter harus saling berkoordinasi. Lalu ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang disampaikan ke banyak orang lewat media, kayak TV, Instagram, media sosial lainnya, misalnya edukasi kesehatan. Dan yang terakhir itu komunikasi publik, biasanya dilakukan di depan banyak orang, kayak seminar atau penyuluhan kesehatan. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat kalau semua jenis komunikasi ini sebenarnya saling berkaitan dan semuanya penting banget, apalagi dalam pelayanan rumah sakit supaya semuanya berjalan lancar dan gak terjadi miskomunikasi. Dalam komunikasi juga dikenal model SMCR, yaitu Source, Message, Channel, dan Receiver, yaitu Source, pengirim pesan, Message, isi pesan, Channel, media, Receiver, penerima. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas salah satu model komunikasi yang sangat penting, yaitu model SMCR yang dikemukakan oleh David Kaberle. Model ini menjelaskan bagaimana proses komunikasi terjadi secara sistematis, mulai dari pengirim pesan hingga diterima oleh penerima. Bagian pertama adalah source atau sumber, yaitu pihak yang mengirimkan pesan. Dalam konteks rumah sakit, sumber ini bisa berupa tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun tenaga medis lainnya. Namun, penting untuk dipahami bahwa source tidak hanya sekedar mengirim pesan. Dalam model ini, sumber dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu communication skills atau keterampilan komunikasi, attitude atau sikap, knowledge atau pengetahuan, social cultural system atau latar belakang sosial budaya. Misalnya, seorang perawat yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan mampu menjelaskan kondisi pasien dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Sebaliknya, jika keterampilannya kurang, informasi bisa disalahartikan oleh pasien. Selanjutnya adalah message atau pesan, yaitu informasi yang disampaikan oleh sumber kepada penerima. Dalam gambar ini, pesan terdiri dari beberapa unsur yaitu code atau kode, content atau isi, treatment atau cara penyampaian, element and structure atau struktur pesan. Artinya, pesan tidak hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Contohnya dalam rumah sakit, dokter tidak hanya menyampaikan diagnosis, tetapi harus memilih bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, menggunakan istilah yang sederhana, serta menyampaikan dengan cara yang empatik agar pasien merasa nyaman. Bagian ketiga adalah channel atau saluran komunikasi. Saluran ini merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Dalam model SMCR, saluran komunikasi berkaitan dengan panca indera manusia, yaitu seeing, penglihatan, hearing, pendengaran, touching, sentuhan, smelling, penciuman, tasting, perasa. Dalam konteks rumah sakit, yang paling sering digunakan adalah penglihatan dan pendengaran, seperti saat dokter menjelaskan secara langsung kepada pasien. Namun, saluran lain juga bisa berperan, misalnya sentuhan untuk memberikan rasa empati, seperti menepuk bahu pasien sebagai bentuk dukungan. Bagian terakhir adalah receiver atau penerima, yaitu pihak yang menerima pesan. Dalam hal ini biasanya pasien atau keluarga pasien, sama seperti sumber, penerima juga dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, latar belakang sosial budaya. Hal ini penting karena setiap pasien memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Misalnya, pasien dengan latar belakang pendidikan rendah mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dibandingkan pasien dengan latar belakang medis.
Jika kita perhatikan, bagian atas gambar terdapat istilah encode dan decode. Encode adalah proses ketika sumber menyusun dan menyampaikan pesan. Encode adalah proses ketika penerima memahami dan menafsirkan pesan. Masalah dalam komunikasi sering terjadi ketika proses encoding dan decoding tidak berjalan dengan baik sehingga pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud awal. Dalam pelayanan kesehatan, model SMCR sangat penting karena kesalahan komunikasi dapat berdampak serius, seperti kesalahan diagnosis atau tindakan medis. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, menyesuaikan bahasa dengan pasien, memastikan pesan dipahami. Dengan komunikasi yang efektif, keselamatan pasien dapat lebih terjamin. Selain itu, komunikasi yang efektif juga harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu kejelasan, keefektifan, empati, dan juga umpan balik. Prinsip ini sangat penting dalam pelayanan rumah sakit. Komunikasi dapat dipandang sebagai ilmu dan keterampilan. Sebagai ilmu, komunikasi dapat mempelajari teori dan konsep, dan sebagai keterampilan, komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dalam praktik. Apa sih komunikasi dalam rumah sakit itu? Mengapa komunikasi itu penting? Jelaskan pengertian dari SMCR. Teori komunikasi klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles menekankan bahwa komunikasi merupakan proses persuasi. Unsur utama dalam teori tersebut adalah dalam praktik komunikasi di rumah sakit, penggunaan istilah medis yang sulit dipahami pasien dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam penyampaian pesan. Nah, dalam komunikasi ini, gangguan tersebut dikenal sebagai komunikasi yang efektif dalam rumah sakit harus bersifat dua arah, di mana tenaga kesehatan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan pemahaman pasien. Konsep ini dikenal sebagai interaksi langsung antara dokter dan pasien yang memungkinkannya terjadi pertukaran informasi serta umpan balik secara langsung, termasuk dalam jenis komunikasi. dalam pelayanan kesehatan, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pasien merupakan penerapan prinsip komunikasi yang bertujuan untuk komunikasi sebagai disiplin ilmu dan sebagai keterampilan memiliki perbedaan mendasar. Sebagai disiplin ilmu, komunikasi lebih menekankan pada perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan seperti telemedicine dan sistem informasi rumah sakit menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai dari pembahasan yang kita bawakan bahwasanya ilmu komunikasi sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Dengan mempelajari sejarah, filosofi, dan ruang lingkup ilmu komunikasi itu sendiri, nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga dapat meningkatkan keselamatan pasien. Oleh karena itu, memahami dan mempelajari serta mempraktekkan ilmu komunikasi dengan efektif dan efisien sangat diperlukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, juga simulasi serta sesi tanya jawab. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just
had to let you know you're